Perwakilan Bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosokai. Jenderal Komukachi Harudo, Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret 1945, mengumumkan pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 28 April 1945, diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di Gedung Suasain di Pejabon, Jakarta, atau sekarang disebut sebagai Gedung Departemen Luar Negeri. BPUPKI ditunjuk Jepang adalah Dr. Rajiman Wedyudiningrat. Wakilnya adalah Icha Bangasai dari Jepang dan sebagai sekretariatnya adalah Suroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia ditambah 7 orang tanpa hak suara. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Saudara-saudara sekalian, sudah saatnya kita membentuk dasar negara Indonesia supaya negara ini semakin sempurna kemerdekaannya. Barangkali saudara ada usulan untuk gagasan mengenai dasar negara kita. Izin Tuan Rajiman. Silakan. Saya mempunyai usul mengenai apa yang akan dijadikan dasar Indonesia merdeka. Izin Pak Rajiman, Ya, silakan. saya pun ingin mengusulkan mengenai dasar negara Indonesia. Izin Pak Rajiman, saya pun ingin mengusulkan asas dasar negara tersebut. Terima kasih saudara-saudara yang berniat mengusulkan, tapi harap bergantian. Untuk itu saya urutkan mulai dari Muhammad Yamin, lalu Dr. Supomo, selanjutnya Prof. Soekarno. Pertama-tama mari kita dengarkan usulan yang akan dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Kepada beliau, silakan. Terima kasih kepada Bapak Rajiman. Saya akan mengusulkan apa yang akan menjadi dasar Indonesia merdeka. Yang pertama adalah pri kebangsaan. Yang kedua adalah pri kemanusiaan. Yang ketiga adalah pri ketuhanan. Yang keempat adalah pri kerakyatan. Dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Mengenai dasar negara yang saya usulkan tersebut, saya memberi nama Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Demikian usulan yang saya bisa paparkan. Terima kasih. Pemikiran yang sangat bagus, saudara-saudara. Saudara menyampaikan. Tepuk tangan. Usulan Anda tersebut akan kami pertimbangkan. Namun kita tunggu usulan dari Dr. Supomo dan Bapak Soekarno untuk sidang hari ini. Kami nyatakan berakhir. Sidang akan dilanjutkan besok pada 31 Mei 1945. Keesokan harinya pada tanggal 31 Mei 1945, giliran Dr. Supomo menyampaikan pendapatnya di depan anggota BPUPKI. Hari ini sidang kedua BPUPKI. Saya buka.
Mari kita dengarkan usulan yang akan disampaikan oleh Dr. Supomo. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada anggota dan kepada ketua sidang Bapak Dr. Hajiman selain yang memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Saya di sini akan memaparkan pemikiran saya mengenai masalah-masalah yang ada di Indonesia. Pemikiran yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang terakhir yang kelima yaitu keadilan rakyat. Demikian usulan-usulan yang saya sampaikan mengenai dasar negara Indonesia. Mohon berterjemah dan anggota sidang untuk dijadikan pertimbangan. Terima kasih. Usulan yang sangat bagus, Dr. Supomo. Namun kita tunggu dulu usulan dasar negara berikutnya dari Bapak Soekarno, dan usulan ini akan kami pertimbangkan oleh anggota BPU PKI yang lainnya. Sedang BPU PKI pada hari ini saya nyatakan berakhir. Keesokan harinya pada tanggal 1 Juni 1945, giliran Insinyur Soekarno menyampaikan pendapatnya. Sidang saya buka pada tanggal 1 Juni 1945. Mari kita dengarkan usulan yang akan disampaikan oleh Pak Soekarno. Silakan kepada Pak Soekarno untuk menyampaikan usulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengemukakan pemikiran saya terhadap asas dasar negara Indonesia. Maka mohon dengarkanlah dengan baik berikut usulan yang akan saya sampaikan. Pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Dua, pri-kemanusiaan atau internasionalisme. Tiga, mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Saudara-saudara, dasar-dasar telah saya sampaikan. Dengan jumlah 5 bilangannya, saya namakan dasar negara ini sesuai petunjuk dari teman ahli bahasa saya dengan nama Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato yang bagus Bapak Soekarno. Pada hari ini, tiga hari ini para anggota BPU PKI telah menyampaikan usulan mengenai dasar negara Indonesia. Selanjutnya usulan-usulan
tersebut akan dipertimbangkan para anggota BPUPKI. Sidang hari ini saya nyatakan berakhir. Setelah sidang pertama berakhir, BPUPKI kemudian membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang yang disebut Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota Panitia 9 itu terdiri atas Insinyur Soekarno sebagai ketua, Abdul Kahar Muzakkar, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Haji Abdul Subarjo, Abi Kusumo Cokro Suryono, lalu ada Alexander Andres Maramis. Nah, Panitia 9 bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Nah, rumusan itu oleh Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua berkenaan dengan pembahasan mengenai rumusan dasar negara yang telah dirundingkan oleh Panitia 9 sebelumnya. Sidang pada tanggal 22 Juni 1945 saya buka. Saudara-saudara, setelah sebelum kita membahas usulan dasar negara, kami dari Panitia BPUPKI pada masa reses kami membentuk panitia kecil yang bernama Panitia 9. Panitia 9 ini yang telah merundingkan rumusan dasar Pancasila. Saya akan bacakan hasil rumusan dasar Pancasila tersebut. Yang pertama, 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar Pancasila tersebut oleh Panitia 9 diberi nama Piagam Jakarta. Demikian hasil permusyawaraan kami. Siapa yang hendak mengusulkan atau memberi usul mengenai rumusan ini? Pak Ketua, tidak bisa ini Saudara Ketua. Mengapa hanya agama Islam yang menjadi agama persatuan? Sedangkan di Indonesia banyak suku, budaya, dan agama yang berbeda. Saudara, sebangsa dan setanah air mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Sudah semestinya dasar negara kita adalah mayoritas penduduk Islam. Betul itu. Tidak setuju. Karena kita Sudah, saudara-saudara, silahkan bila ada yang berpendapat untuk menenangkan masalah ini. Bagaimana sekarang, apakah ada? Silakan. Menurut saya, sebaiknya sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan mewajibkan melaksanakan syariat-syariat Islam bagi pemeluk sebaiknya diganti karena dapat menuai permusuhan di antara yang muslim dan non-muslim. izin manajemen. Tidak ada salahnya untuk kita mengganti sila pertama di Piagam Jakarta. Namun, kita mengubahnya dengan kalimat apa yang mampu mewakili seluruh warga negara Indonesia.
selesai. Terima kasih Dr. Supomo dan Muhammad Yamin. Bagaimana Farouk? Setuju. Dengan ini berarti semua anggota sudah sepakat dan sidang kedua BPUPKI ini saya nyatakan berakhir. Akhirnya pada sidang kedua tersebut Pancasila berhasil mencapai kesepakatan dengan isinya yang berbunyi Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pun ditetapkan lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan sila tersebut juga terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat, dan hal ini membuktikan bahwa meskipun kita berbeda-beda tetapi satu tujuan, merdekalah Indonesia untuk selamanya.